Kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Kompas Petang, Saudara. Masih bersama 3 narasumber saya, ada pengamat militer Al-Araf dan juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran Pak Bobi dan juru bicara Amin Pak Sukamta. Saya ingin ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, karena kita jelang debat ini hari Minggu nanti, debatnya masalah pertahanan, geopolitik. Apakah ini memang serangan kepada Prabowo karena mau debat nanti? Ya nih loh, saya kira konteksnya Pak Muhaimin sedang bicara di depan masyarakat ya, bukan sedang menyiapkan debat. Oke. Kalau ada yang merasa tersinggung, saya kira itu bukan salahnya Pak Muhaimin loh. Oke, jadi bukan serangan karena mau debat bahas pertahanan? Enggak lah, kita nggak mau nyerang-nyerang kok. Kalau Pak Bobi merasa ini serangan tidak sih ke Pak Prabowo? Ya tidaklah, Tidak. Masing-masing kan punya gagasan dan prioritas masing-masing. Itu yang saya bilang. Meskipun singgungannya ini soal pertahanan gitu. Ya makanya kalau nanti Mbak Niluh lihat misi nomor 5 Astacita itu, pertahanan itu bukan hanya alutsista, hanya di situ ada kemandirian energi, ada ekonomi biru, ekonomi hijau, ada sumber daya alam. Jadi militer itu hanya bagian dari pertahanan kita. Oke. Yang utama tadi betul yang tadi disampaikan Mas Aal tadi, bahwa dimensi perspektif pertahanan itu bukan hanya militer saja, itu udah old banget. Oke. Nah, kalau di misi nomor 5 itu jelas disampaikan bahwa pertahanan negara itu adalah bagaimana menuju kemandirian. Oke, tapi Pak Bobi kan disinggung juga itu soal utang banyak untuk ratusan triliun untuk beli alat perang, padahal kita tidak perang, mendingan untuk yang lain gitu, misalnya untuk beli alat pertanian. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, untuk membeli alat pertanian itu sudah alokasinya yang lain. Nah, kenapa kita harus alutsista itu hutang? Bukannya kita tidak sanggup untuk beli cash, tapi kalau dalam penganggaran itu ada dua. Pertama adalah yang anualitas, yang APBN biasa itu adalah anualitas. Jadi tanggal 1 Januari, 31 Desember itu harus uang sudah keluar, barangnya ada. Nah, kalau pembelian alutsista itu barangnya kan dibikin dulu, bisa 2-3 tahun lagi jadi, bisa lagi 5 tahun jadi. Oleh karenanya perlu skema hutang. Nah, skema hutang ini kan dari produsennya juga tidak mau dong, dia mau bikin kalau belum ada uang pembayaran. Nah, inilah skema hutang yang dimasukkan di dalam anualitas itu sebagai cicilannya, dan bunga pinjaman luar negeri untuk alutsista itu lebih rendah dibandingkan kalau kita menerbitkan SBN misalkan, yang untuk keperluan umum. Jadi hutang ini adalah skema pembayaran saja, dan skema pembayaran ini barangnya ada, sudah selesai hutangnya. Berbeda dengan hutang infrastruktur. Hutang infrastruktur itu dihitung masa pakainya. Jadi barangnya udah ada, misalkan jalan tol, kereta cepat, itu barangnya sudah ada tapi hutangnya masih berjalan terus. Kalau alutsista tidak, barangnya ada, selesai sudah hutangnya. Oke, kita tahan di sana dulu Pak Sukamta. Ini kalau kita bicara soal skema pembayaran, kalau misalnya dari tim Amin, kalau jadi nih satu saat kalau misalnya mau beli alutsista, konsep pembayarannya akan bagaimana? Pembiayaannya, utang juga tuh gimana tuh? Sempat dipikirkan tidak? Begini. Mana ada yang beli cash? Memang sekarang ini pengelolaan APBN kita ini itu celah fiskal kita itu kecil sekali. Kenapa? Karena cara pemerintahan hari ini mengelola APBN kita itu tradisional sekali. Jadi biaya birokrasi itu menjadi terlalu besar. Biaya-biaya yang lain terlalu besar, sehingga celah fiskal kita itu kecil sekali. Itu sebabnya ke depan kalau Amin dapat dipercaya oleh rakyat menjadi presiden dan wakil presiden, kita ingin melakukan adjustment terhadap cara pengelolaan APBN kita sehingga celah fiskal kita menjadi lebih besar. Bagaimana itu? Tanpa mengorbankan masyarakat. Kalau sekarang kan pilihannya itu yang rutin terus jalan, celah fiskalnya sedikit, solusi untuk belanja-belanja utang gitu. Nah, kita tidak ingin membebani rakyat kita ke depan. Kalau toh terpaksa hutang, itu tidak besar-besar sekali. Nah, jadi tetap ada hutang gitu ya Pak Sukamta ya? Ya, intinya ada hutang. Itu nanti yang memutuskan bukan kita hari ini. Kalau toh itu terpaksa, tetapi prioritas adalah pengelolaan APBN, memperbesar celah fiskal. Menghilangkan inefisiensi. Sekarang ini banyak orang mengatakan yang kebocoran pengelolaan APBN gede, inefisiensinya besar sekali, celah fiskalnya kecil. Nah, sehingga pemerintah itu
hari ini mengandalkan pembangunan dengan utang. Oke. Selama 10 terakhir kenaikan utangnya sampai mencapai 8 triliun lebih, 8.000 triliun Baik, lebih Pak ya. Sukamta, saya tahan di Nah, sana. kita amin ke depan tidak ingin mengulangi kebijakan seperti ini. Oke, Pak Al-Araf, kalau kita bicara soal apa yang sekarang ini sedang berjalan, utang untuk membeli alutsista, sistem pertahanan kita. Bagaimana Anda melihat itu skema pembiayaan ini? Ya, saya pertama tadi ya, perspektif keamanan itu ada tradisional dan non tradisional. Nah, dalam perspektif tradisional itu diskusinya ancaman militer, maka penguatan alutsista. Mas Bobi perspektifnya traditional security. Dan perspektif non tradisional security. Tadi saya jawab. Nanti dulu Mas Bobi. Nah, tapi dalam non traditional security ada perspektif tentang human security dalam perlindungan keamanan manusia. Diskusinya food security, energy security, environmental security. Nah, itu pendekatan yang juga digunakan di banyak negara. Nggak ada masalah tentang pendekatan itu, karena semua sangat tergantung dari prioritas masing-masing menteri. Mau membangun yang mana, Mbak. Tapi dalam konteks Kementerian Pertahanan, memang dia harus membangun dalam kerangka yang lebih jelas dalam proses pembangunan kota. Nah, menurut saya, problem yang terjadi dalam era pemerintahan Prabowo bukan soal utangnya, tapi soalnya adalah, soal masalah. Soalnya adalah soal bagaimana menyusun skala prioritas dan melakukan itu secara transparan dan akuntabel. Ini isunya, Mbak. Karena Anda sendiri menilai bagaimana soal itu? Ya, saya menilai bahwa sepanjang KPK tidak bisa memantau Komisi 1 dan memantau Kementerian Pertahanan untuk menginvestigasi kasus-kasus dugaan skandal alutsista, maka saya memastikan bahwa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista. Dan oleh karena itu, hal itu penuh dengan permainan-permainan gitu. Kalau Komisi 1 sama Kementerian Pertahanan fair, buka saja proses pengadaan alutsista itu dengan melibatkan KPK. Saya yakin akan banyak dugaan permasalahan yang akan bisa diangkat dalam proses itu. Tapi kan semuanya takut untuk KPK masuk ke Komisi 1 dan ke ke Kementerian Pertahanan. Jadi Pak Al-Araf, Anda menilai tidak masalah pembiayaannya dari mana untuk membeli alutsista untuk pertahanan kita, tapi akuntabilitas tadi, transparansi tadi, itu yang Anda permasalahkan? Itu satu. Kedua adalah juga tentang kenaikan anggaran. Nggak bisa juga naikin anggaran. Hutang juga tetap pada akhirnya bebannya ke anggaran negara. Emang siapa yang bayar hutang? Ya kan? Yang bayar kan juga anggaran negara. Soal skemanya aja yang berbeda. Tapi pada akhirnya bebannya kepada APBN gitu. Jadi masalahnya adalah bagaimana kemudian penaikan anggaran itu benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan pertahanan yang kuat. Nah, saya nggak akan percaya pembangunan pertahanan akan kuat sepanjang nggak ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi problem kita hari ini adalah di situ tuh, Mbak, dalam konteks pembangunan kekuatan pertahanan ya, di mana transparansi dan akuntabilitasnya minim. Akhirnya kalau Komisi 1 sama Kementerian Pertahanan meminta naikin anggaran terus, maka masyarakat publik pantas curiga. Anda minta naikin anggaran pertahanan terus, tapi transparansi dan akuntabilitasnya minim. Maka potensi dugaan penyimpangan tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah gitu loh. Dalam konteks alutsista kita. Akhirnya kondisinya banyak yang underspec, Mbak, di bawah standar. Kami tangkap apa yang Anda sampaikan. Terima kasih Pak Al-Araf atas pandangan Anda. Dan tentu nanti kita akan lihat pada debat hari Minggu nanti, karena bicara soal pertahanan, geopolitik, seperti apa gagasan dari para capres ini untuk memberikan pengetahuan yang jelas begitu kepada publik tentang pertahanan kita. Terima kasih Pak Al-Araf, pengamat militer, kemudian juga Pak Bobi, juru bicara TKN Prabowo Gibran, dan sebelumnya juga bersama dengan kami Pak Sukamta, juru bicara pasangan Amin. Sehat selalu Bapak-bapak.